Halo, selamat jumpa kembali dengan Kak Gale. Hari ini Kak Gale mau bercerita karena hari ini mau menyambut Natal. Kak Gale mau cerita tentang judulnya Patung Karya Bruder Froilan. Bruder Froilan membuat patung kayu berbentuk seekor babi, lalu membuat patung bebek, ayam, anjing, dan kucing. Setelah menyelesaikan sebuah patung, anak-anak di sekelilingnya berteriak-teriak, "Buat aku, Bruder, buat aku." Bruder Froilan membuat anak-anak gembira. Tetapi Bruder Froilan tidak demikian halnya. Ia tidak begitu gembira karena beberapa bulan yang lalu Bruder Froilan telah meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke Spanyol untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada orang-orang di sana. Namun, tampaknya tidak ada yang tertarik dengan ajarannya. Mereka lebih percaya kepada dewa angin, dewa bumi, dan dewa api daripada percaya kepada Tuhan yang penuh kasih. Bruder Froilan membuat patung binatang untuk menarik simpati anak-anak. Dan pada suatu hari, ia menemukan ide cemerlang. Dalam cerita Natal, terdapat banyak binatang yang ikut menyaksikan kelahiran Yesus. Maka, Bruder Froilan membuat patung keledai. "Untuk siapa patung keledai itu, Bruder Froilan?" tanya seorang anak. "Ini untuk Maria," jawab Bruder Froilan. "Maria? Di sini tidak ada anak yang bernama Maria," kata anak yang lain kepadanya sambil memandang teman-teman yang lainnya. "Oh ya," saut Bruder Froilan sambil tersenyum. "Tetapi dulu ada seorang perempuan bernama Maria yang pergi ke Bethlehem." "Bethlehem?" tanya anak yang lain. Maka Bruder Froilan pun mulai bercerita. Keesokan harinya, Bruder Froilan membuat patung lembu dan bercerita kepada anak-anak tentang seorang bayi yang lahir di kandang. Hari berikutnya, Bruder Froilan membuat patung sekawanan domba, lalu membuat patung malaikat. Banyak sekali patung-patung yang dibuatnya. Anak-anak duduk dan memandang dengan rasa ingin tahu. Bruder Froilan bercerita bagaimana malaikat menyampaikan kabar gembira kepada anak-anak gembala. Ketika musim semi beranjak ke musim panas, Bruder Froilan selesai membuat patung unta. Kemudian ia membuat patung yang lainnya, yaitu 3 orang bijak dari timur. Bruder Froilan menjelaskan bahwa ketiga orang itu telah menempuh perjalanan yang sangat jauh mengikuti sebuah bintang hanya untuk mencari seorang bayi. Bayi itu sangat istimewa karena bayi itu dikirim dari surga oleh Tuhan. Bayi itu akan membawa damai dan kegembiraan di seluruh dunia ini. Setelah Bruder Froilan selesai bercerita, anak-anak berteriak, "Lagi, ceritakan lagi, Bruder," pinta anak-anak. Maka Bruder Froilan mengambil sepotong kayu lainnya dan membuat patung keledai. Ketika musim panas beralih ke musim gugur, Bruder Froilan telah berulang kali menceritakannya. Lantai di pondok kecilnya penuh dengan patung kayu berbentuk keledai, domba, unta, dan lembu. Juga ada patung Maria, Yusuf, dan 3 orang bijak dari timur. Anak-anak berkali-kali menanyakan, "Untuk siapa patung-patung itu?" "Patung itu kita simpan dulu ya. Kita akan mengeluarkannya nanti ketika musim dingin yang gelap dan dingin tiba," jawab Bruder Froilan. Meskipun demikian, Bruder Froilan tetap membuat patung lain untuk diberikan kepada anak-anak. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu Bruder Froilan, yaitu saat Natal.
Bruder Froilan membuat beberapa kandang kecil, lalu meletakkannya di tempat yang agak tinggi, seperti di cabang pohon yang rendah. Ia menghiasi kandang kecil itu dengan berbagai patung kayu buatannya. Orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya, "Apa itu? Apa itu?" Anak-anak yang mendengar pertanyaan itu dan pernah mendengar cerita Bruder Froilan akan menjawab, "Itu Maria yang pergi ke Bethlehem." Lalu itu keledai yang dinaiki Maria. Yang di sebelah sana itu gembala yang melihat malaikat. Lalu itu 3 orang bijak dari timur yang berjalan mengikuti bintang. Yang di tengah-tengah itu Yesus putra Tuhan. Itulah cara seorang biarawan yaitu Bruder Froilan menyebarkan cerita tentang kelahiran Yesus ke seluruh penjuru Spanyol. Hanya dengan sebuah pisau kecil dan rasa cintanya kepada anak-anak. Yo, di sini teman-teman semua, adik-adik semua punya talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat mewartakan kabar sukacita tentang kebaikan Tuhan kepada kita dengan memberikan putranya yang tunggal kepada dunia. Yo, adik-adik dan kakak-kakak, gunakan talentanya untuk dapat mewartakan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dah.